Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Yayasan Musi Junati dan jajarannya, LPLP, Sekretaris Bendahara. Yang kami hormati Prof, terima kasih kehadirannya, baru kenal. Mudah-mudahan nostalgia kami masa tua bisa terungkap. Yang terhormat ini narasumber dan sekaligus juga penulis Prof Purwadi, Prof Hendi, dan juga pembahas Prof Imas. Informasi yang kami dapatkan, Prof Endang lagi di Malaysia, tapi beliau saya kira aktif sekali dan akan memberikan kontribusi informasinya. Juga hadirin, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Ini hadir Warek, Dekan, Prof Maman, terima kasih kehadirannya. Juga Dewan Pengawas dan pimpinan unit di lingkungan Universitas Tamat. Prof Pur, Prof Hen, Prof, saya mau bernostalgia sedikit. Cerita aja curhat ya. Kebetulan saya masih anggota Senat Akademik di Unpad dan sering mengadakan rapat koordinasi diskusi berkaitan dengan perkembangan kebijakan di pendidikan, baik internal maupun eksternal. Terakhir ada informasi pada saat ada rapat Majelis Senat Akademik PTNBH di Siak-Kuala. Ada isu strategis yang sekarang sedang menggelembung di dunia pendidikan. Pertama berkaitan dengan pengelompokan perguruan tinggi di Indonesia. Bahwa rencana ke depan, roadmap-nya itu ada 2 kelompok perguruan tinggi, yaitu Universitas Pembelajaran dan Universitas Riset. Negara mengorientasikan 18 perguruan tinggi Universitas Riset. PTS-nya hanya 2, BINUS dan TELIU, sisanya PTNBH. Dan juga tidak semua PTNBH masuk di Riset University. Tentu kita ada dalam ranah Universitas Pembelajaran, termasuk Unpar. Nah sekarang apa resep dan konsep implementasinya dalam kebijakan itu? Universitas Pembelajaran itu diturunkan pada kurikulum, pada kualitas prodi fakultas, pada program, pada sarana pembelajaran, kemudian pada pendanaan. Dan luarannya tentu pendidikan yang berkualitas. Bagi Research University, luarannya adalah karena dianggap pembelajaran sudah ideal. Tapi dua-duanya menjadi rujukan. Bagi unit akademik, idealisme standar pendidikannya masih harus dipicu. Namun kita tidak bisa melepaskan tugas sebagai research university. Karena kita buku standar IU, butuh standar akreditasi. Itu isu yang sangat menggelembung pada saat ini. Dan nanti ada kaitan dengan buku ini nih. Prof Pur, Prof Hendi, Prof Imas ya. Kemudian kita tahu bahwa ada isu yang juga menjadi turbulensi lah di masyarakat berkaitan dengan perguruan tinggi adalah tersier. Artinya ada yang primer dan sekunder. Kita bertanya-tanya, yang primer sekundernya apa gitu. Kan tafsirannya macam-macam Pur. Bukan hanya dalam perspektif pembiayaan, tapi juga ada unsur-unsur prioritas negara. Nah ini yang menjadi alat bahan untuk kita renungkan bersama bagaimana mendesain sebuah perguruan tinggi. Karena dia tersier. Kemudian ini viral juga, Bu Pembina memposting pada saya nih. Sekarang ini dari evaluasi SNBT, vokasi menaik. Tetapi hasil analisis dalam rapat kemarin, vokasi yang menjadi minat dari calon mahasiswa adalah vokasi perguruan tinggi negeri akademik. Bukan vokasi perguruan tinggi vokasi. Mengapa gitu? Maaf Burian belum tersebut tadi. Artinya masyarakat masih menggandrungi perguruan tinggi akademik, program S1, vokasi yang terintegrasi dalam program akademik. Luarannya apa? Luarannya itu ada 2 kemungkinan. Pertama, vokasinya orientasi link emet, pragmatisme, tapi akademiknya saintis. Karena apa? Karena mungkin lulusan dari vokasi perguruan tinggi akademik
bisa menjadi pragmatisme, tukang dalam tanda petik, langsung kepada hal-hal yang praktisi, tapi juga bisa menjadi konseptor. Ini yang fenomena baru. Meskipun Dirjen Vokasi mengatakan peningkatannya signifikan, tapi prioritasnya dan orientasinya adalah perguruan tinggi negeri akademik untuk vokasi. Nah, oke, itu isu yang berikutnya. Nah, ini saya sampaikan, ini yang menjadi heboh berkaitan dengan jabatan fungsional. Mulai 1 Juni sampai dengan 1 September, itu diberlakukan peraturan baru tentang jabung. Masa transisi dari yang sifatnya PD Dikti berbasis sister, per 1 September ke depan, jabatan fungsional berbasis sister. Tidak ada lagi langitan. Tidak ada di rekayasa politik dan lain-lain lah, dalam tanda petik ya. Tapi berbasis pada sister. Sister ini kaku. Kita tidak bisa kompromi. Sebab yang memenuhi hanya 2, TM dan M. T tidak memenuhi, M memenuhi. Lalu hubungannya dengan kita apa gitu. Nah ini, di dalam sister, di dalam masa transisi, ada kompetensi dosen yang tidak boleh dilibas, dilangkahi, dipotong. Sebab ada rumpun ilmu, pohon ilmu, cabang ilmu, dan ranting ilmu. Itu Prof. Imas. Iya, di sister ada. Ranting nggak ada, betul. Itulah yang menjadi polemik kita dalam mengembangkan keilmuan. Nah, konsekuensinya apa bagi kita sekarang? Bagi kita begini. Dalam khazanah pengembangan ilmu, dan aturan itu mengatakan setiap cabang hanya diisi oleh 1 guru besar. Betul kan Prof. Imas? Betul. Bagi Prof tidak ada masalah. Bagi Prof nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah calon-calon guru besar kita. Artinya nih, konsekuensi dari isu strategis yang berkembang, akademik university, university, kemudian jabatan fungsional, kita harus menyiasatinya. Nah sekarang, contoh begini, apa yang akan menjadi polemik di bawah berkaitan dengan kebijakan itu? Pohon, cabang, tidak ada ranting. Ranting kita ciptakan supaya tidak bertumpuk pada 1 cabang dan profesor bisa berkembang. Artinya kita harus menciptakan ilmu baru berkaitan dengan cabang dari ranting dari cabang-cabang yang sudah ada di dalam nomenklatur dikti. Nah, yang ingin saya ungkapkan adalah tugas profesor sekarang. Prof. Heni, Prof. Imas, Prof. Tugas profesor apa sekarang? Profesor bukan Prof. Mamani. Profesor dalam 1 cabang hanya harus ada 1. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau ingin mengajukan profesor berarti kita harus menciptakan ranting. Oke. Nah sekarang tugas profesor apa? Harus mengembangkan ilmu inter, multi, dan transdisiplin. Karena apa? Buku ini, gimana bukunya ya? Bagi saya adalah transdisiplin. Kalau kepakaran saya menciptakan buku ini tidak bisa diintegrasikan kepada jabatan fungsional saya. Karena linearitasnya nggak ada. Tugas profesor berat sekarang Pak Prof. 1, mengembangkan keilmuan yang monodisiplin sebagai kepakaran utama. Yang kedua, menciptakan ilmu-ilmu inter, multi, dan transdisiplin. Karena apa? Karena ada medisi efek. Apa itu? Ketika kita berkolaborasi dengan ilmu lain, ada trans, ada multi, maka akan muncul inovasi, novelty. Berbenturan ilmu akan menciptakan sebuah novelty. Ya Prof? Iya. Kalau kita di monodisiplin, maka yang terjadi hanya analisis sintaktis, mengurai sampai dengan tuntas. Itu kan tugas ilmuwan. Oleh karena itu, saya apresiasi nih buku Prof. Karena apa? Buku ini menggambarkan interdisiplin, transdisiplin, dan multidisiplin.
bagi saya. Ini pas dengan tugas profesor saat ini. Sebab adik-adik kita yang belum profesor, pengakuannya tidak terakomodasi dalam sistem, Prof. Nah, ini persoalan. Sementara bola efek ketika kita berkiprah dalam transdisiplin, multidisiplin akan menciptakan novelty, ilmu baru. Kebaruan-kebaruan akan berkembang. Ketika kita bicara soal monodisiplin, maka yang terjadi adalah analisis sintetis, menciptakan kedalaman ilmu. Tapi mungkin satu saat di ujung sana bisa jadi ada berbenturan yang sifatnya kebaruan-kebaruan itu sendiri. Persoalannya yang sekarang pragmatis. Negara butuh pemecahan masalah berkaitan dengan pengangguran yang menggema. Itu yang digelorakan oleh Prof. Muhajir pada saat kami bertemu beliau ketika menjadi panitia ad hoc Kampus Merdeka. Turunlah kebijakan Kampus Merdeka. Jadi ada problematika pendidikan yang sekarang kita hadapi dan yang akan datang. Persoalannya bagaimana kita memecahkan, meskipun keluar PP 53 2003, rektor memiliki kewenangan mutlak untuk menciptakan kebijakan. Tapi belenggu-belenggu itu terjadi di sini sana. Nah, ini persoalan, Prof. Bagaimanapun kita harus berhadapan dengan itu. Jadi yang terakhir nih, Prof Pur, mari pada teman-teman yang sudah guru besar, kita ciptakan mediasi efek. Novelty, kebaruan, ilmu-ilmu baru, meskipun kita bermain, berwisata dalam kemonodisiplinan yang berbeda. Sebab tanpa itu, kita tidak akan menciptakan kebaruan ilmu. Sebab transdisiplin adalah kolaborasi antara satu dua ilmu menciptakan teori dan ilmu baru. Sekali lagi, teori ilmu ada kadaluarsanya. Kalau kita sekarang menguasai ilmu yang monoton, maka kadaluarsanya akan semakin banyak. Dan kita tertinggal oleh kemajuan zaman. Nah, oleh karena itu saya nitip pada profesor nih, Prof. Imas, Prof. Pur, Prof. Lohen, dan Prof. Terima kasih berkenalan juga. Mari kita sama-sama seorang profesor menciptakan novelty dalam bidang keilmuan untuk inter, trans, dan multidisiplin. Jadi buku ini sebagai contoh penciptaan novelty keilmuan bagi saya. Karena Prof. Puradi, Prof. dan tidak butuh lagi Japung, BKD, Sister, nggak ada masalah. Tapi teman-teman yang hadir di sini, Prof. Rian masih butuh, karena baru lektor kepala inker guru besar. Ini mungkin linearitas ada, sebab nanti ada S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, lalu rumpun ilmunya di mana, pohon cabangnya di mana, kita ciptakan ranting. Dan satu perguruan tinggi hanya boleh ada satu guru besar di cabang ilmu pengetahuan. Jadi kita mesti merdeka, kreatif, menciptakan ranting-ranting ilmu pengetahuan. Selamat kepada profesor, itu saja dari saya. Widyatama halamannya bersih, tidak ada sampah berserakan. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada salah, sudilah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini sambutan dari Pak Rektor udah langsung mengisi kepala ya. Jadi ini saya langsung KO nih sambutannya. Tapi oke lah. Kepada yang terhormat seluruh undangan dari Pergubi Jabar, terima kasih, selamat datang Prof. Purwadi MPD, Ketua Pergubi Jabar 2021-2026 dan juga sebagai Rektor Ars University dan juga tamu undangan dari Pergubi lainnya. Lalu ada Rektor Universitas Widyatama, Prof. Dr. Haji Dadang Suganda M.Hum beserta jajarannya. Lalu ada para dekan dan kaprodi di lingkungan Universitas Widyatama dan juga saya dengar dari Ars, dekan dan kaprodi dari Ars University, selamat datang. Selamat datang di kampus kami, Universitas Widyatama, mungkin ada yang baru pertama kali. Inilah kampus kami dan ruangan ini pertama kali kita gunakan untuk pertemuan atau untuk acara ya sekali ini. Ya, pertama kali ini kita menggunakan
untuk bedah buku dari Pak Lili dan para penulis lainnya. Saya mewakili Universitas Yayasan Widya Tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sedikit saya ingin memperkenalkan Yayasan Widya Tama bagi yang mungkin belum pernah mengenal. Yayasan Widya Tama menaungi 3 unit, yaitu Universitas Widya Tama, lalu ada Art Therapy Center Widya Tama, adalah sebuah lembaga kerja untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga ada LPAP. Nah, Yayasan Widya Tama merasa perlu mengembangkan atau menginisiasi lahirnya penerbitan ini karena saya rasa Widya Tama perlu juga mengembangkan skill dan kinerja SDM di lingkungan Widya Tama, termasuk juga karena kami punya LPK, kami ingin juga penerbitan Widya Tama atau Utama Press ini bisa menjadi tempat publikasi karya-karya dari anak-anak berkebutuhan khusus. Usianya sudah 10 tahun LPK ATC Widya Tama ini, sehingga sudah tepat rasanya bahwa kami menginisiasi berdirinya Utama Press. Sebagai langkah awal, Yayasan Widya Tama menempatkan pengelolaan Utama Press ini di bawah LPAP, Lembaga Pengembangan dan Aplikasi Pengetahuan Widya Tama, yang kiprahnya selama ini ada di pelatihan dan pengembangan pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar brevet perpajakan, nah itu biasanya menjadi skill dari LPAP Widya Tama. Tapi walaupun demikian sangat terbuka kesempatan bagi sivitas akademika Universitas Widya Tama lainnya, baik itu dosen, instruktur ataupun mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam pengembangan Utama Press di masa yang akan datang. Sebelum mengakhiri sambutan saya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih pada Persatuan Guru Besar Indonesia Jabar dan Ars University Publishing yang mendampingi dan berkolaborasi bersama Utama Press dalam penerbitan buku perdana ini. Juga kepada Rektorat, Dekanat, dan seluruh jajaran di Universitas Widya Tama yang turut mendukung lahirnya Utama Press. Besar harapan saya Utama Press ini melengkapi ekosistem di lingkungan Widya Tama sehingga semangat untuk melahirkan karya-karya ilmiah yang bernafaskan integritas menjadi nafas bagi kehidupan kita semua di sini, dan insya Allah ke depan lahir karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Psi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur, alhamdulillah sore ini bisa dikumpulkan dalam keadaan sehat di tempat yang luar biasa, Bu. Walau ini tepatnya pertama digunakan dan kita adalah para penikmat yang bisa menikmati fasilitas yang ada di sini. Padahal fasilitasnya banyak, saya tahu persis bahwa ini ada maksud tertentu. Mudah-mudahan maksudnya adalah untuk membuat Widya Tama ini lebih jaya tentunya ya. Sebelum kemana-mana saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan Utama ya, dengan jajarannya yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bekerja sama tentunya dengan Universitas Widya Tama. Karena Pergubi ini adalah salah satu organisasi yang alhamdulillah di Jawa Barat ini mendapat semacam beban ya. Ada beban yang diberikan kepada kami. Sebenarnya banyak sekali apa yang disampaikan oleh tadi Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor Pak Dadang Suganda, ini sudah memberikan informasi banyak ini. Tolong nanti disimak, disikapi sehingga peran Pergubi bisa tadi ya seperti yang diharapkan untuk adik-adik di sini. Atau ada teman-teman yang belum menjadi profesor, karena pada saat ini Pak Dadang, alhamdulillah banyak yang frustasi. Bagaimana saya bisa enggak jadi profesor? Nah, ini
terus terang saja padahal negeri ini seperti tadi dalam rapat ABPTSI pusat, ternyata para guru besar ini masih sedikit dibandingkan jumlah kebutuhan yang ada. Nah ini kontradiktif dengan aturan-aturan dan filter-filter yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ya kebutuhan akan guru besar ini tidak mungkin terpenuhi. Terima kasih juga tadi ada klasterisasi perguruan tinggi, ini juga jadi tantangan sendiri. Saya sudah berbicara dengan teman-teman dari asosiasi Pak, baik asosiasi perguruan tinggi dan asosiasi badan penyelenggara, ya kita telaah, jangan kita terima begitu saja. Apalagi belum di launching ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan yang terbaik. Karena negeri ini terus terang saja sampai hari ini belum bisa keluar dari suasana-suasana yang menekan kepada kita. Sehingga kebebasan, walaupun Pak Nadiem ini ada eufori baru, merdeka, ditafsirkannya ini kebebasan yang luar biasa ya. Namun ternyata ya di balik itu ada sejumlah hal-hal yang kontradiktif menurut saya. Nah pada kesempatan ini juga saya terima kasih kepada para pengurus Pergubi ini yang sudah hadir. Kebetulan Sekjen, sekretaris saya Prof. Popi ini sudah hadir di sini. Kemudian Pak Tri Weko ini juga hadir, Prof. Imas, Prof. Nano, Prof. Hendi, dan yang tadi yang kalau tidak saya sebutkan, ini terima kasih bahwa Pergubi alhamdulillah bisa menyelenggarakan ini dengan didukung oleh Widyatama. Karena terus terang saja Pergubi Bu sampai hari ini ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Widyatama. Pada waktu saya diestafetkan kepemimpinan itu ada ya sumbangan yang luar biasa dari Widyatama yang nyampe kepada kita, dan ini berguna bagi terselenggaranya organisasi. Karena organisasi tanpa dana, karena kami tidak mengambil pungutan sedikit pun, sehingga sampai hari ini alhamdulillah berbagai kegiatan Pergubi bisa terlaksana. Ya kemarin kita juga menyelenggarakan kegiatan dan lain-lain. Juga di sini ada sahabat kita ini dari Forum Komunikasi Dosen. Alhamdulillah sudah menasional. Beliau adalah ketua dan sekjennya hadir. Ini ketua Forum Komunikasi Dosen Indonesia Bu. Ini kebetulan hadir di sini, saya undang karena kebetulan beliau adalah sahabat kami yang juga mendukung. Oh ya saya lupa ini, pengarah ada di sini nih, saya tidak kelihatan ya. Pengarah ini ada di sini, Prof. Rudi Indrawan yang senantiasa memberikan pagar-pagar pada kita bahwa Pergubi harus seperti itu. Saya selalu berkomunikasi dengan beliau kalau mengadakan berbagai aktivitas. Termasuk hari ini saya mohon pendapat dengan beliau, dan alhamdulillah Pak Dadang ya ini terima kasih sekali, beliau mendukung sekali mengeksistensikan Pergubi dalam berbagai kegiatan. Insya Allah Bu, Pergubi ya dalam kiprahnya senantiasa ya mencoba membantu semua pihak lah, perguruan tinggi yang memang mengalami kesulitan di dalam hal mengaktualisasi atau melahirkan guru besar, ya alhamdulillah kita akan bantu. Kebetulan di antara kami juga ada para asesor-asesor yang biasa membantu melakukan penilaian. Nah, insya Allah, tapi kami jangan dikatakan sebagai kan kemarin-kemarin ini ada ribut calo gitu ya. Nah, kita tidak meminta sedikit pun untuk itu. Kami justru akan memberi advice bagi teman kami ini. Alhamdulillah anak buah saya Pak Rohendi itu mengurus guru besar karena kami bantu. Insya Allah hanya 2 minggu Bu itu dia asal ya tadi persyaratan dan indikator-indikator yang akan diajukannya benar gitu ya, sehingga tidak susah-susah dipenilai itu ya hanya 2 minggu langsung selesai. Di Jawa Barat di sini juga selesai. Nah ini Pergubi juga diantaranya ada itu. Tetapi sebenarnya ada banyak agenda lain yang ingin kita ikuti. Karena para guru besar hari ini pun ya alhamdulillah tidak semua hadir, karena yang memberitahu kepada saya, mohon maaf saya sedang di sini dan sini.
ada di dalam rangka penulisan buku besar ini ada yang secara khusus juga memberikan penilaian dan alhamdulillah sudah ada di Pak Lili. Nanti kalau bisa ditayangkan Pak Lili tayangkan saja lah ya apa yang dinilai oleh beliau. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Dadang tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda seperti yang Pak Dadang sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah menjadi eviora baru, menjadi satu wawasan baru terutama bagi mereka yang menginginkan perguruan tingginya mungkin mempunyai kelas. Sampai ada yang bertanya kepada saya, kenapa berkelas tidak unggul gitu. Nah kalau unggul dan lain-lain itu nomenklaturnya kalau menurut saya sudah baku ya. Kalau berkelas insya Allah ini bisa kemana-mana gitu. Tujuannya seperti itu Pak Dadang ya. Jadi kesana tujuannya. Ya mudah-mudahan dipahami sehingga nanti ya para pembaca ini tadi saya sudah diskusi dengan Pak Lili. Pak Lili ada kekurangannya di kita di sini. Ya mudah-mudahan nanti bisa direvisi pada penerbitan kedua. Dan terima kasih ini sudah didukung semuanya oleh Widyatama atau Utama Press. Ya saya menawarkan waktu itu juga tapi saya lebih suka kata ke Pak Lili lebih suka di Utama Press. Karena As University juga punya As University Press. Tapi alhamdulillah kita sudah beberapa penerbitan ya termasuk buku saya beliau di As University Press ya. Jadi ada sebenarnya. Hanya saya bilang ke Pak Lili karena Pak Lili di Utama dan yang penulis utamanya juga Pak Lili, saya katakan lebih baik di sana. Ini terus terang saja diinspirasi kebetulan Pak Lili bimbingan saya melihat tulisannya sistematis, bagus dan rasanya ini layaklah untuk bisa dan saya pun tidak berani memberikan nilai kepada Pak Lili tidak cum laude ya. Saya beri nilai cum laude ya karena memang bagus Bu. Tulisannya bagus. Saya Pak Lili ini berani nggak kalau kita jadikan tulisan tapi jangan seperti di tesis ini kita ubah. Dan untuk pengubahan ini saya beberapa kali rapat dengan Pak Lili, kemudian saya minta tolong outline-nya ke saya, terus apa yang mau diisi, dari mana isinya ya saya selalu bertanya seperti itu. Saya sendiri tidak ikut menulis, tapi saya mengarahkan, memberikan arah kemana akhirnya. Hanya karena luput, waktunya juga sebentar, tidak lama, ya jadi banyak hal yang belum terisi. Ya mudah-mudahan ini adalah peluang, kesempatan yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Saya kira saya tidak akan panjang lebar kepada para guru besar yang sudah hadir. Saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan ini kepada guru besar yang lain tidak bisa hadir karena tugas dan ada juga yang sakit. Itu yang sakit sembuh, yang tugas sukses di dalam menjalankan tugasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi kepada Utama, Widyatama, Ketua Ibu Pembina Yayasan dan Rektor Widyatama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya berkolaborasi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata kalimat saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Purwadi atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah para hadirin yang kami hormati, saatnya kita memasuki acara inti yaitu peluncuran buku Pendekatan Kepemimpinan Menuju Perguruan Tinggi Swasta Berkelas oleh segenap pimpinan Utama Press. Kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Farisah Hasnanto Zakaria SIP MM selaku pimpinan LPAP Widyatama dan Utama Press untuk maju ke depan. Yang terhormat Bapak Lili Irhali DRS MM BA OCDP selaku Koordinator Utama Press dan penulis buku Pendekatan Kepemimpinan Menuju Perguruan Tinggi Swasta Berkelas. Selanjutnya, buku secara simbolis peluncuran akan diserahkan kepada Yayasan Widyatama sekaligus penanda berdirinya Utama Press. Kami haturkan ke depan yang terhormat Ibu Sri Juniati SEMBA selaku Ketua Pembina Yayasan Widyatama.
didampingi oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Suganda M.Hum selaku Rektor Universitas Widya Tama. Diberikan kepada Ibu Nuni dan diangkat bukunya, difoto. Mohon beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Peluncuran buku Pendekatan Kepemimpinan Menuju Perguruan Tinggi Swasta Berkelas dan pembukaan Utama Press, layanan penerbitan Widya Tama. Baik, terima kasih Ibu. Kembali ke tempat semula, terima kasih. Sebelumnya mohon izin kami akan bacakan terlebih dahulu sekilas profil moderator kita pada sesi hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Ismail Solihin SEMM. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Pajajaran, mengawali karirnya sebagai manajemen trainee di PT Wicaksana Overseas International Jakarta, Direktur Operasional PT Prima Jatimas Perkasa Jakarta, selanjutnya bergabung pada STIEP atau Universitas Widya Tama pada tahun 1998 dan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Konsultan untuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian KUMKM. Beliau juga menjadi trainer di berbagai perusahaan seperti di Aneka Tambang, Incasi Raya, Indonesia Power, Bank Mandiri, dan Pelindo, dan beberapa karya tulis buku yang telah diterbitkan, beberapa di antaranya yaitu Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability, penerbit Salemba, Memahami Bisnis Plan, penerbit Salemba 4, Modul Pengantar Bisnis, penerbit Universitas Terbuka, Pengantar Manajemen, penerbit Erlangga, Manajemen Strategik, penerbit Erlangga, Kamus Pemasaran, penerbit Erlangga. Dan atas karya-karyanya beliau memperoleh penghargaan buku ajar dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Langsung saja kita haturkan memimpin sesi bedah buku pada sore hari ini yang kami hormati Bapak Ismail Solihin SEMSI, disilahkan. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Solihin. Ya Pak, diserahkan kepada Bapak selaku moderator ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nuni dari Yayasan, kemudian Bapak Rektor Universitas Widya Tama, kemudian juga Bapak Prof. Purwadi dari Pergubi, kemudian para narasumber hari ini, dan juga para undangan sekalian. Seorang penulis terkenal, Daniel Goleman, itu menyatakan bahwa emosi itu katanya menular. Hari ini Ibu dan Bapak sekalian sedang bahagia, jadi saya juga sebagai moderator ini jadi bahagia sekarang ya. Karena untuk pertama kalinya Universitas Widya Tama memiliki penerbitan ya. Selamat kepada Pak Paris Hasanto dan juga Pak Lili dan juga Yayasan ya. Dan juga Rektor atas hadirnya Utama Pers. Dan hari ini juga merupakan momen komemoratif karena kita akan langsung melaksanakan kegiatan bedah buku. Nah, bedah buku yang ditulis oleh penulis utama Bapak Dr. Anas Lili Irahali, MM. Beliau ini sudah 41 tahun berkarir di bidang praktisi untuk communication dan juga untuk marketing communication. Dan beliau ini salah seorang penulis yang bukunya itu disitasi bahkan disimpan di dalam World Catalog ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Lili Rahali, luar biasa. Ya. Kemudian ada narasumber lain, di sini ada Prof. Purwadi, kemudian ada Prof. Rohendi dan Ibu Dr. Rian Andriani. Oleh karena itu kami mengundang para narasumber untuk hadir di depan sebagai narasumber untuk diskusi ini. Kemudian sebagai penanggap, kami juga memohon kehadiran dari Prof. Imas dari Universitas Langlang Buana. Silakan Bu. Mari para narasumber dan para penanggap dipersilakan untuk menduduki tempat yang sudah disediakan.
untuk memperbanyak sesi diskusi, saya tidak akan membacakan satu persatu CV dari narasumber maupun penanggap. Kita akan langsung saja ke materi buku. Buku ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, merupakan buku yang luar biasa, multidisiplin, karena memang buku ini kalau kita lihat model-model kepemimpinan yang ditawarkan oleh Bapak Lili ini merupakan hasil dari studi GLOBE ya, Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness. Jadi ini merupakan satu bentuk studi yang melibatkan 150 negara lebih, dimulai dari tahun 95, kemudian terakhir 2022 itu melibatkan kurang lebih 150 negara. Dan dari hasil studi GLOBE kemudian ditawarkan berbagai output ya. Yang pertama ada yang disebut dengan cultural cluster ya, cluster budaya. Nah ini jadi hasil studi GLOBE mengidentifikasi adanya 10 cluster budaya. Tapi itu tidak relevan dengan diskusi kita sore ini. Yang relevan adalah model kepemimpinannya. Ada 15 model kepemimpinan yang ditawarkan oleh Pak Lili dan rekan-rekan narasumber sebagai engine atau mesin untuk menerapkan good corporate university. Jadi kepemimpinan yang diharapkan itu adalah kepemimpinan yang memiliki karakter positif. Nah ini yang menjadi core value dari tulisan Pak Lili. Kemudian juga kepemimpinan yang ditawarkan itu bukan hanya bercerita tentang leader. Sekarang ini kepemimpinan tidak hanya bercerita tentang leader saja, tetapi kepemimpinan itu bercerita juga mengenai followernya. Nah ini yang menarik, jadi harus ada kerjasama antara leader dengan follower. Dan yang penting lagi adalah yang ketiga konteksnya, ya jadi environmentnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Dadang, sekarang ini terjadi perubahan environment. Ya ada kebijakan mengenai riset university dan pembelajaran, universitas pembelajaran. Ini tentu merupakan tantangan untuk menerapkan good corporate university. Nah inilah yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Jadi insya Allah diskusi ini akan sangat menarik. Dan saya sebagai moderator menyarankan Bapak Ibu untuk membeli buku ini gitu ya. Karena buku ini menarik. Ya, saya orang marketing sih Bu, jadi biasa jualan. jadi moderator juga anggar jadi marketer gitu ya. Punten. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Lili duluan yang akan membahas ini atau Prof. Ya, untuk menjelaskan apa yang telah ditulis oleh beliau dan juga nanti mohon masukan dari penanggap dan juga mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para undangan sekalian. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih Bapak Moderator, teman-teman penulis dalam kaitannya hal ini, dan juga tentunya Ketua Pembina, Pak Rektor, dan yang paling menggembirakan kami tentunya kami di sini berada dalam lingkungan akademis di mana para guru besar hadir yang dalam lingkup dalam lingkup pergubi. Guru besar seperti diutarakan sama Pak Rektor tadi bahwa sebagai pengembang ilmu dan komunitas akademik dan juga tentunya sebagai penjaga marwah keilmuan. Ini merupakan yang tugas berat. Nah, dalam kaitannya ini kami mencoba menyampaikan konten buku ini didasarkan kepada dua hal sesungguhnya. Kenapa buku ini lahir? Seperti diutarakan tadi oleh Ketua Pergubi. Pertama, kami melihat bahwa kita di lingkungan pendidikan tentu tidak lepas harus memahami hakikat dari pendidikan tinggi itu sendiri. Ini yang harus menjadi cerminan kita. Kalau kita mencoba melihat pendapat dari Ronald Barnett tentang idea of higher education, itu ada 4 yang harus dilihat.
bahwa pendidikan itu ada 4 konsep utama. Konsep pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Ujung dari sini adalah proses pendidikan itu harus menghasilkan sumber daya manusia yang betul-betul mempunyai kapasitas dan kapabilitas, dan tentunya juga ditambah karakter. Kemudian yang kedua, konsep pelatihan dan penelitian. Ini tentunya perguruan tinggi didorong untuk menghasilkan peneliti-peneliti yang menjadi pengembang ilmu, yang tentunya ini dibimbing oleh para guru besar, para profesor yang kaitannya. Kemudian konsep berikutnya adalah administrasi pendidikan, di mana pendidikan diharapkan menyelenggarakan proses pendidikan yang begitu efektif dan efisien sehingga menghasilkan lembaga pendidikan yang betul-betul berkualitas. Dan yang keempat adalah partisipasi dalam proses pembangunan. Kita mau tidak mau sebagai subsistem atau sistem tidak lepas dari suprasistem, yaitu soal pendidikan tentang pembangunan nasional di suatu negara. Nah, karena itu maka lembaga pendidikan atau perguruan tinggi harus menghasilkan hasil-hasil baik SDM ataupun karya-karyanya, keilmuannya untuk tentunya bisa memberi kontribusi pada pembangunan. Nah, dari kondisi seperti ini secara umum kalau kita tarik di Indonesia tentunya ada Undang-Undang Nomor 12. Dan tentunya juga ada Undang Dasar yang pasal 31 yang mengatakan bahwa secara prinsip pendidikan itu adalah usaha sadar. Usaha sadar yang terencana untuk menciptakan suasana belajar dalam hal mengembangkan potensi anak pendidik atau peserta didik sedemikian rupa sehingga dia mempunyai kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan untuk dirinya, masyarakat, dan kemudian bangsanya. Itu dasar pertama kenapa kemudian kami memikirkan bagaimana menulis tentang buku ini. Fakta yang kedua, kalau kita lihat khususnya perguruan tinggi swasta, bahwa perguruan tinggi swasta dihadapkan kepada tantangan, tuntutan yang perlu dikembangkan dalam mensikapi tadi hakikat dari pendidikan. Tantangannya sudah jelas bahwa jumlah perguruan tinggi kita yang swasta kurang lebih sekitar 3.000 perguruan tinggi, ternyata disparitas kualitasnya begitu beragam. Ini tantangan terkait dengan kualitas pendidikan, di mana di dalamnya ada standar pendidikan, kemudian upaya-upaya mengembangkan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat, dan kemudian inovasi-inovasi apa yang diperlukan. Kemudian juga yang kedua adalah tata kelola. Kita tahu banyak problematik tentang tata kelola yang baik, good governance, good university governance belum kita laksanakan sedemikian rupa karena tentunya kita juga mengalami berbagai kendala sehingga kita belum bisa antara lain menyampaikan transparansi atau akuntabilitas. Kemudian juga kita ketika mengambil keputusan-keputusan mungkin juga tidak berbasis data yang akurat kaitannya dengan itu. Berikutnya saya kira perguruan tinggi swasta dihadapkan kepada manajemen sumber daya manusia, di mana kita mempunyai keterbatasan. Tadi Prof. Pur mengatakan bahwa guru besar pun kita kekurangan. Padahal kita membutuhkan hal itu, tetapi kemudian ada kontradiksi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang di mana ada batasan-batasan. Memang mungkin tujuannya adalah baik dalam rangka meningkatkan kualitas. Kemudian yang berikut adalah persaingan. Saya kira banyaknya PTLN yang mulai masuk ke Indonesia, ini juga menjadi tantangan kita ke depan. Itu tantangan yang kita hadapi di perguruan tinggi swasta. Berikutnya tuntutan sebagai perguruan tinggi di mana harus menjalankan tridharma. Tadi aspek tantangan adalah berkaitan dengan pengelolaan atau pendidikan. Ini tuntutannya adalah bukan hanya itu, karena ada tridharma, di mana penelitian dan inovasi harus menjadi kewajiban kita sebagai perguruan tinggi dan juga sumber daya yang ada di dalamnya, dalam hal ini khususnya dosen. Kemudian pengabdian masyarakat. Dalam hal penelitian kita juga punya problematik dalam tingkatan output riset, kemudian kolaborasi, kemitraan, bukan hanya dengan para pendidik tetapi juga dengan dunia-dunia industri atau komunitas yang lain. Kemudian pada pengabdian masyarakat, ini juga relevansi sosialnya juga belum diolah sedemikian rupa. Secara global itu ada SDGs, di mana ada 17 tujuan yang harus dicapai. Ini juga bisa ditarik menjadi
suatu tema-tema dalam pengabdian masyarakat. Kemudian adaptasi dengan perubahan. Saya kira perubahan itu begitu banyak. Di antaranya adalah tentang perubahan teknologi. Di era sekarang yang di era disruptif, di mana teknologi digital berkembang, maka ini harus juga kita melakukan adaptif diri dalam kaitannya itu. Kemudian juga kebijakan-kebijakan pendidikan yang tadi banyak mengalami perubahan. Dan lebih lanjut tentunya tantangan kita adalah membangun reputasi. Sebagai perguruan tinggi saya kira dituntut untuk membangun reputasi dan kemudian image-nya sedemikian rupa, dan tentunya adalah dosen-dosen yang ada di dalamnya. Hal ini tentunya semua tidak lepas untuk tujuan kita yang paling akhir adalah lulusan yang berkompeten, yang tentunya bisa bermanfaat bagi lingkungannya, bukan hanya bagi diri sendiri. Dan lebih lagi tentunya PTS ini harus menjadi organisasi yang berkelanjutan. Nah, dalam kaitan sebagai dua hal yang tadi, maka kita mencoba melihat dari diskusi kami dengan pembimbing kami, Prof. Pur, Prof. Rohendi, dan Ibu Rian, kami melihat pendekatan kepemimpinan ini bisa menjadikan suatu hal yang bisa kita lihat teropong lebih jauh. Tetapi walaupun demikian kita lihat bahwa pendekatan kepemimpinan tidak akan lepas dari berbagai dimensi yang diikutinya, yang ada di dalamnya. Perguruan tinggi adalah sebuah organisasi. Tentunya sebagai organisasi, dia mempunyai visi dan misi. Tetapi organisasi tidak bisa dikelola dengan baik kalau tanpa juga kita memahami manajemen strategi. Tanpa kita juga memahami manajemen. Tanpa kita juga melakukan good university governance yang tadi. Nah, hal ini tentunya perlu didorong oleh pemimpin dengan kepemimpinannya. Karena kepemimpinan atau pemimpin itu merupakan ruh dari manajemen dan organisasi. Kalau pemimpin bisa menjalankan ini secara efektif dan positif tentunya, maka kita berharap bahwa organisasi perguruan tinggi ini akan berkelanjutan. Kalau organisasi berkelanjutan dan kemudian pengelolaan itu dilakukan dengan baik, maka kita berharap perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berkelas. Sesuai dengan kapabilitas pada tahap mana. Seperti diutarakan Prof. Pur tadi, bahwa berkelas itu tentunya segmennya banyak, ragamnya banyak. Kita pilih sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas kita. Ujung akhir tentunya adalah kita mengharapkan bahwa perguruan tinggi kita bisa memberikan kontribusi dan solusi optimal bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, kalau kita menyoroti kepemimpinan, ini juga sesuatu yang begitu dinamis dan begitu kompleks. Jadi kepemimpinan adalah sebuah konsep yang sangat dinamis sekali dan multifasiat. Artinya banyak faktor yang saling mengkait dalam kaitannya kepemimpinan ini. Sehingga kepemimpinan ini supaya berhasil seperti apa. Untuk itu coba kita tarik bahwa konsep kepemimpinan itu berkembang sedemikian rupa. Pertama, di awalnya berkembang kepemimpinan itu sebagai sifat yang dibawa sejak lahir. Tetapi pada realitanya sekarang berkembang tidak demikian. Memang ini bisa bermanfaat kalau kepemimpinan sebagai yang dibawa sejak lahir. Ini merupakan keunggulan tersendiri saya kira dari masing-masing orang. Ini adalah variasi dari masing-masing individu itu sendiri. Kemudian kepemimpinan sebagai kemampuan. Nah, setiap orang mempunyai kemampuan berbeda. Ini mempunyai potensi dan kapasitas berbeda, mempunyai fleksibilitas yang berbeda. Ini juga bisa jadi melengkapi hal itu. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan sebuah keterampilan. Nah, ini adalah yang bisa kita pelajari sedemikian rupa sehingga dua hal yang tadi akan dilengkapi dengan keterampilan. Jadi sesungguhnya setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin apabila kita mempelajari. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan sebuah perilaku. Ya, tindakan-tindakan praktis atau modeling kita dalam melakukan kepemimpinan kita secara bertahap. Ketika dipraktekkan ketika kita sebagai pemimpin mempraktekkan hal itu, maka itulah adalah perilaku. Dan ini biasanya disebut adalah gaya kepemimpinan, biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya kepemimpinan adalah sebuah proses. Karena kita tahu bahwa mau tidak mau sesungguhnya kepemimpinan akan maju dan berkembang, itu adalah sebuah proses. Hubungan antara
pemimpin itu sendiri dengan yang dipimpin. Ini adalah kegiatan yang saling mempengaruhi. Itu dari sisi konsep. Jadi dari sini saja konsep aja sudah kelihatan begitu dinamisnya dan begitu kompleksnya kepemimpinan ini. Belum lagi ada satu hal bahwa ada atribut kepemimpinan. Secara internasional diakui bahwa ada 2 atribut kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan dengan atribut positif dan pemimpin dengan atribut negatif. Nah tentunya kalau kita mau mengembangkan lembaga pendidikan ini dengan lebih baik, ya kalau saya lebih cenderung kepada kepemimpinan yang positif tentunya. Atribut-atribut yang positif. Nah dari 2 hal ini saja kelihatan, maka perlu pendekatan lain dengan kepemimpinan. Mungkin di sini kita perlu memanfaatkan model-model kepemimpinan. Karena model kepemimpinan ini merupakan kerangka kerja yang mungkin secara teoritis dalam rangka untuk kita memimpin yang terbaik sehingga lembaga kita menjadi lembaga yang betul-betul diapresiasi. Model juga merupakan struktur konsepsional dalam rangka mendorong pemimpin menjadi pemimpin yang hebat. Karena itu maka kami memutuskan adalah untuk menulis buku dalam bentuk model kepemimpinan. Nah, model kepemimpinan yang kemudian kami tawarkan adalah ada hasil studi kami, ada 15 model kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam rangka menerapkan tata kelola yang baik atau good university governance. Dari mulai kepemimpinan yang bersifat transformatif sampai kepemimpinan, model kepemimpinan yang bersifat sustainability leadership. Namun demikian, kita tidak bisa melaksanakan ini sedemikian rupa kalau tidak didukung dengan atribut-atribut positif tadi. Karena masing-masing model itu mempunyai prinsipnya sendiri. Bisa jadi suatu saat kita menerapkan dari 15 model ini adalah model transformatif. Karena organisasi setempat atau tempat setempat adalah membutuhkan itu. Tetapi pada periode berikutnya bisa jadi kita berubah. Kita menggunakan adalah authentic leadership, model otentik. Karena kita menghendaki hal-hal tertentu dari sifat model otentik ini. Dengan demikian maka kita bisa menggunakan 15 model ini sesuai dengan tantangan yang berlaku. Apalagi kalau kita lihat bahwa tadi konsep kepemimpinan itu adalah mengenai proses hubungan timbal balik dan juga mengenai perilaku. Nah, hal-hal inilah yang kita tawarkan agar ini bisa menjadikan model kita bagi seorang pemimpin dalam menerapkan kepemimpinannya, apalagi di dunia perguruan tinggi. Jadi usul kami adalah ada 15 model kepemimpinan yang bisa diterapkan di perguruan tinggi dalam menerapkan good university governance, di mana di dalamnya adalah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih optimal dan lebih memenuhi sasaran dan target. Saya kira itu yang bisa sampaikan secara global. Mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Lili ya. Baik, terima kasih Pak Lili. Tadi ada beberapa hal yang kami catat mengenai kaitan antara model kepemimpinan sebagai engine untuk menerapkan good university governance. Nah, mungkin di pembahasan selanjutnya mohon lebih mengerucut lagi barangkali model kepemimpinan bagaimana yang disarankan untuk katakanlah Universitas Widyatama atau ARS misalnya sebagai salah satu model kepemimpinan yang paling ideal untuk menerapkan good university governance.
Karena seperti yang ditawarkan oleh Pak Lili, ada misalnya coach leadership. Nah, coach leadership ini cukup kompleks gitu ya kalau kita perhatikan. Karena coach itu di Australia itu bis gitu ya, ingin mengantarkan orang ke tempatnya gitu ya. Jadi satu-satu SDM di sebuah university itu kemudian dibimbing oleh Pak Rektor untuk sampai ke tempat tujuannya gitu ya. Ya, how come gitu ya di dalam sebuah universitas. Nah, barangkali lebih apa ya, pragmatis lagi, model kepemimpinan mana yang dirasa lebih tepat untuk diterapkan di universitas. Mari silakan Pak. Mungkin Prof. Hendi yang akan menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat izin Pak Rektor dan Pak Rektor Widyatama dan Ars dan para senior guru besar serta hadirin semuanya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Lili dan semuanya. Kebetulan saya salah satu, karena tadi kata Pak Rektor ini adalah merupakan karya terbaik dari salah satu mahasiswa kami dari Pasca Magister Manajemen. Kebetulan saya salah satu pengujinya. Dan memang waktu itu sebetulnya gayung bersambut, barangkali di sini Pak Rektor mengajukan, saya juga mengajukan ya Pak Lili ya. Waktu menguji kecil Pak Lili bagus. Nah, tadi saya sangat menarik dengan Pak Rektor, Pak Prof. Dadang. Memang ini sebetulnya kajian ini sebetulnya adalah sesuatu kajian yang multidisipliner ya kalau saya lihat. Karena apa? Karena bicara di dalamnya itu adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang mempunyai karakteristik tersendiri antara perguruan tinggi yang sekarang dengan yang lama ya. Nah, kemudian juga bagaimana mengaitkan itu kontennya itu adalah dengan standar nasional pendidikan. Nah, itu juga ya. Dengan standar nasional pendidikan yang 9 standar, juga bagaimana perguruan tinggi itu untuk masa yang akan datang. Dan kenapa ini dikatakan multidisipliner? Pertama adalah tadi terkait ini supaya pembelajaran barangkali tadi Prof ya. Ini bukan mengajari profesor, tapi barangkali pembelajaran. Jadi yang pertama di sini di dalamnya itu adalah ada manajemen ya. Ada manajemen, ada teori organisasi, ada manajemen strategik, ada manajemen pendidikan, dan adanya juga bidang hukum. Karena tadi terkait dengan bagaimanapun juga ujung-ujungnya di Indonesia bukan apa namanya, karena begini, di dalam hukum itu adalah law as social engineering, bahwa hukum itu adalah bagaimana merekayasa atau merubah keadaan sosial. Nah, salah satunya perekayasa perguruan tinggi itu adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau saya lihat kerangka pemikiran dari Pak Lili ini adalah kita kalau manusia itu membuat kerangka, bagaimana kerangka manusia itu yang normal ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali di sini Pak Lili bukan Tuhan ya, tapi mencoba bagaimana ya, bagaimana membuat kerangka kepemimpinan ya. Dalam arti tadi dengan persaingan global, dengan standar nasional pendidikan, dengan teori-teori manajemen ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, di sini yang kepemimpinan ada di controlling itu bagaimana untuk perguruan tinggi. Nah, artinya sebetulnya adalah buku ini merupakan buku yang merupakan star. Yang selanjutnya barangkali ini perlu dikembangkan, di samping diperkaya barangkali ya, karena namanya setiap orang itu akan berbeda kepala, tetapi buku ini bisa dikembangkan dengan buku yang lebih spesifik lagi. Dan menarik tadi pertanyaan dari Pak Moderator ya, nah bagaimana misalkan sekarang di Ars, bagaimana di Widyatama, bagaimana di Unpad ya, karena di sini kita sudah ada degerasi, di sini ada PTS dan ada PTN ya. Saya kemarin berbicara dengan Pak Rektor, kalau PTS itu tridharma, bukan tridharma tapi 4 dharma ya. Pertama pendidikan, kedua penelitian, ketiga pengabdian masyarakat, ketiga adalah PMB ya. Karena sekarang kalau tanpa PMB ya, tepuk tangan Bapak yang swasta ya. Karena saat ini kalau tanpa PMB ya, apalagi misalnya kalau Widyatama barangkali masih perlu nggak apa namanya ya, branding ya. Kalau negeri meskipun sekarang sudah mulai branding juga, ITB sudah mulai masuk ke SMA, Unpad juga sama, IPB sudah masuk, sudah mulai membranding, termasuk misalkan sekarang apalagi swasta ya. Yang swasta tadi itu dia katakan di Bandung saja di wilayah 4 itu kurang lebih 430 kalau tidak salah ya, 15 itu yang
120 ya, yang di Kota Bandung, di wilayah Jawa Barat Banten 400-an ya. Nah itu bagaimana gayanya? Barangkali mungkin gayanya ada yang gaya bebas ya, ada gaya kodok, macam-macam. Nah disinilah Pak Lili itu barangkali yang menurut saya yang baik itu adalah menawarkan sebuah kerangka bagaimana menuju perguruan tinggi yang berkelas. Mengenai dagingnya, mengenai lemaknya, mengenai tulangnya segala macam barangkali itu disesuaikan dengan sikon masing-masing. Nah oleh karena itu misalkan untuk yang mau belajar, untuk para pemula belajar untuk menjadi para pimpinan perguruan tinggi, ini bisa dijadikan landasan kira-kira apa saja yang diperlukan, mana yang akan diperkuat ya. Itu barangkali mungkin takut terlalu panjang ya, habis waktu ya. Dari saya cukup sekian, jadi saya memang belum bisa menjawab secara lugas ya bagaimana untuk di ARS, bagaimana untuk di Wijatama. Nah barangkali itu yang lebih spesifik, nanti perlu ada penelitian lebih lanjut. Dan mudah-mudahan Pak Lili langsung doktor ya Pak Lili ya. Amin, amin ya. Itu yang lebih lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rohidi, menarik sekali ya bahwa di PTS itu katanya ada 4 dharma bukan tri lagi. Yang terakhir PMB, ya betul saya setuju sekali. Kemudian ini juga sebuah fenomena ya, ini kaitannya dengan diskusi kita sore ini. Penerapan strategic management itu ujung-ujungnya adalah memperoleh keunggulan bersaing gitu ya, competitive advantage. Dan kaitannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lili bahwa penerapan good university governance ini adalah untuk mempertahankan sustainability. Sustainability tidak mungkin dicapai kalau tidak ada competitive advantage. Nah dalam kaitannya ini seringkali suatu universitas itu disibukkan dengan pencapaian IQ. Padahal IQ-nya tercapai tapi tidak kompetitif gitu ya. Nah ini fenomena yang terjadi gitu ya. IQ tercapai mungkin 100%, sama seperti kementerian lah, saya menjadi konsultan di beberapa kementerian, IQ-nya tercapai di LHE sangat bagus, laporan hasil evaluasi, tapi kementerian kita semakin tidak kompetitif gitu. Nah ini jadi masalah. Nah barangkali Bu Rian bisa memberikan pandangan ini karena di sini banyak disinggung juga mengenai strategic management ya. Nah bagaimana menjamin bahwa penerapan strategic management ini dengan model kepemimpinan apapun ya yang tadi disampaikan oleh Prof. Rohidi karena sangat situasional, itu bisa menjamin bahwa perguruan tinggi ini sustain gitu ya, bisa bertahan. Terima kasih Bu. Baik, izin untuk menjawab Bapak Ibu. Ya tentunya kembali ke pendekatan kepemimpinan ya Pak ya Bapak Ibu. Jadi tentunya pemimpin perguruan tinggi di sini salah satu tolak ukur keberhasilannya adalah bagaimana dia mampu memprediksi setiap perubahan yang terjadi. Jadi dia harus adaptif dan juga fleksibel tentunya ya. Contohnya kemarin ketika kita COVID tentunya banyak yang tiarap ya, tapi bagaimana kita membangun usaha tidak stres kan ya, apalagi misalnya kita punya karyawan-karyawan ya yang tentunya harus tetap terus menjalankan kehidupannya ya. Lalu juga tentunya seorang pemimpin perguruan tinggi dalam menghadapi setiap perubahan harus memiliki visi, strategi yang jelas tentunya ya. Seperti yang biasa kita lakukan ketika akreditasi tentunya ya, bagaimana untuk bisa melampaui sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya kita juga harus memiliki personality yang baik ya, karena seorang pemimpin adalah teladan bagi para anggota organisasi dan juga memiliki behave yang positif tentunya dan juga memiliki sense of power karena bagaimanapun mereka adalah contoh bagi para anggota organisasinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ini masih inline dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Lili ya, bahwa pemimpin yang diharapkan untuk menjadi engine good university governance ini berkarakter positif ya. Kemudian juga pemimpinnya memiliki sense of power, karena di teori power terbaru memang power itu ada 3 gitu ya, ada power to, power from, dan power over. Nah terutama yang seringkali tidak dimiliki adalah power overnya. Jadi bagaimana dia bisa memimpin bukan hanya bawahan langsung tapi bawahannya lagi ya, ini yang
menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin saat ini gitu ya. Bagaimana beliau bisa menjadikan followernya itu betul-betul engage di dalam sebuah company. Nah, kemudian kami berikan waktu kepada penanggap, Prof. Imas, kami persilakan. Silakan Bu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih saya sampaikan sapa dulu kepada Ketua Pembina Yayasan Ibu Nuni dan jajarannya, kemudian juga kepada Prof. Dadang dan jajarannya juga yang sangat luar biasa tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Kemudian juga kepada teman-teman di Pergubi, kemudian juga para peserta bedah buku acara hari ini, gitu ya. Saya ingin beri waktu untuk membedah buku begitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Ismail ya. Ini minta untuk membedah buku seperti apa sih berkaitan dengan ada judul yang sangat luar biasa menurut saya. Judulnya Pendekatan Kepemimpinan Menuju Perguruan Tinggi Swasta Berkelas. Karena ada penekanan kata-kata perguruan tinggi swasta, gitu ya. Seolah-olah ada dikotomi nih antara swasta dan negeri, gitu ya. Karena walaupun sebetulnya betul juga sih, kalau kita bicara dari katakanlah kita dengan Permendikbud 53 2023 misalnya ya, kita kan dilarikan pada posisi yang sama antara satu cc-nya 4.000 dan satu yang cc-nya 1.000. Sebetulnya kita harus sama-sama berjuang begitu ya, karena kondisinya sama seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini next boleh ya. Kalau kita lihat di sini di perguruan tinggi sekarang ini di Indonesia ini, saya barusan searching ada 4.523 PT perguruan tinggi, luar biasa. Berarti ini memang 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan Cina yang jumlah penduduknya berkali lipat dari kita. PTN lebih banyak begitu ya. Nah, sedangkan PTN sendiri ini hanya 184. Kita bisa membandingkan, jadi sebetulnya kita ini berlomba memang lebih banyak PTS-nya begitu ya. Jadi ketika saya membaca ini pendekatan kepemimpinan khusus menuju perguruan tinggi swasta berkelas, saya sangat excited. Jadi ketika saya membaca ini pertama saya lihat dari strukturnya dulu deh begitu ya. Wah, ini tampilan juga eye-catching. Ini sepertinya semua orang bergerak begitu ya. Ini ada hal yang ingin dicapai. Ini bersifat futuristik, saya lihat seperti itu begitu ya. Nah, kemudian juga jadi judul nih, tadi saya katakan sangat kena. Ada kata-kata penekanan di kata PT berkelas, PTS berkelas, bukan PTN. Karena kalau PTN masih berkelas ya, perpadang ya, insya Allah ya, walaupun ada berbagai macam dinamika begitu ya. Tapi kalau PTS ini yang memang yang sekarang ini kita sedang berjuang seperti itu. Karena kalau kita lihat di LE Dikti wilayah 4 saja, PTS yang bisa unggul ini hanya baru 10. Salah satunya adalah Widyatama. Boleh dong tepuk tangan buat Widyatama ya. Yang lainnya ada 9 lain misalkan kayak Unisba, Yute dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya bahwa kita terlihat bahwa ketika kita bicara berkelas gitu ya, mau tidak mau kita orientasinya unggul. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga jadi saya sangat tergoda untuk membacanya ini. Seksi kelihatannya begitu ya Bapak Ibu ya, begitu seperti itu. Dan ukurannya juga sangat A5 jadi akan sangat enak untuk dibaca gitu ya. Ini ada 184 halaman, insya Allah saya sudah membacanya Bapak Ibu. Dua malam karena bukunya baru kemarin dikasihkan. Gitu seperti itu ya. Nah, kemudian juga saya memberikan apresiasi ini kepada Pak Lili begitu ya, kepada Pak Lili dulu tadi, beliau sebagai penulis utama. Saya lihat juga karya beliau ternyata luar biasa begitu ya, banyak sekali. Kemudian saya juga lihat di sini ada Profesor Dr. Purwadi. Nah, ini Profesor Purwadi ini hal yang luar biasa karena beliau ini ternyata kepemimpinannya tiga-tiganya memenuhi standar. Kalau dalam dikti itu kan ada kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik, kemudian kepemimpinan operasional. Nah, tiga-tiganya ternyata beliau itu kena begitu ya, luar biasa. Jadi memang sudah kalau tadi bicara tentang apakah buku ini bersifat teoritis, tidak, praktis. Karena memang penulisnya juga orang-orang praktisi begitu ya, seperti itu. Kemudian juga saya lihat Profesor Dr. Roheni juga sama, beliau adalah pemimpin publik juga dan pemimpin juga operasional ya Pak ya, karena beliau sekarang menjadi wakil rektor gitu ya. Nah, itu luar biasa. Begitupun dengan Ibu Rian ini yang di sebelah saya, ini juga beliau sebagai kaprodi. Jadi dari segi kepemimpinan sebetulnya sangat mumpuni, begitu seperti itu. Nah, kemudian juga saya melihat di sini
ada apresiasi dari 3 guru besar nih buku ini. Ini yang saya baca pertama, Prof. Dadang di belakangnya, gitu ya. Nah, kemudian saya lihat di sini ada dari Profesor Dr. Thomas Wiyatno, Ketua PTSI, gitu ya. Kemudian juga ada dari Profesor Dr. Isyur Kadarsa Suryadi, beliau adalah mantan Rektor ITB dan kemudian sekarang Direktur Trisakti. Nah, terakhir ada Profesor Dr. Haji Dadan Sugiyarno M.Hum. Beliau sudah 2 periode di dekan di Unpad dan sekarang menjadi rektor Universitas Widyatama. Jadi kalau lihat di kepemimpinan ini sudah sangat mumpuni. Berarti kepemimpinan publiknya iya, kepemimpinan kepemimpinan operasional iya, begitupun kepemimpinan strukturalnya luar biasa gitu. Jadi memang sudah sangat mumpuni ini dari orang-orang yang mengapresiasinya saja begitu ya, seperti itu. Jadi bukan penulisnya tapi juga orang-orang yang memberikan apresiasi. Next. Nah, ini perguruan tinggi berkelas. Apakah ini perguruan tinggi menuju unggul? Tadi disampaikan oleh Pak Lili, begitu juga tadi disampaikan oleh para penanggap sebelumnya, Prof. Hendi, kemudian bukan penanggap, penulisnya, kemudian juga Ibu Rian, bahwa mau tidak mau memang kita bicara tentang perguruan tinggi swasta berkelas, artinya kita harus menuju unggul. Walaupun tadi kalau kita lihat di Permendikbud 53 2023 tentang penjaminan mutu ini di dalam pasal 74-nya, di pasal 75-nya dinyatakan bahwa ada status akreditasi yang memang menjadi salah satu tujuan. Karena sekarang ini kalau akreditasinya jelek, sepertinya tidak laku. Kalau tadi kata Pak Prof. Hendi itu ada 4 dharma, begitu ya. Dharma keempatnya tidak akan terpenuhi, ibu-ibu. Betul tidak? Apabila misalnya ini akreditasinya tidak bagus seperti itu. Jadi kalau bicara kita tentang bagaimana dharma keempat ya Pak ya, karena kita di PTS, saya juga di PTS sama begitu ya. Bagaimana kita menggenjot nih mahasiswa baru nih seperti apa. Kita tiap minggu itu dilihat begitu jumlahnya terus-terusan seperti itu ya. Sampai ke nanti akhir Agustus begitu ya para ini ya. Artinya kita menawarkan apa nih? Yang ditawarkan adalah salah satunya akreditasi daripada prodi-prodi. Nah makanya kalau kita lihat di sini mau tidak mau apakah itu melalui bahan PT, apakah itu melalui LAM, kita memang menuju ke unggul. Inginnya seperti itu. Walaupun memang yang tadi saya katakan yang namanya menuju unggul itu antara PTN dan PTS tidak dikotomi, tetapi karena standar yang sama, maka kemudian kita juga harus bisa berlari, begitu ya. Bagaimana kita yang CC-nya 1000 harus mendampingi CC yang 4000 seperti itu. Nah seperti itu supaya sama-sama berjalan, begitu ya. Jadi kalau Widyatama misalkan bisa menjaring sampai sekian ribu, 3000 mahasiswa baru misalnya. Nah kita juga yang PTS yang belum unggul harus melampaui seperti itu, begitu seperti itu ya. Nah itu salah satunya adalah mengapa kita berkelas karena salah satunya menuju unggul. Walaupun akreditasi kita berusaha pakai Temawila, melalui bahan PT dengan berbagai sekarang 9 standar ya, dimulai dari visi misi, kemudian tata kelola, mahasiswa, SDM, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian sampai kepada luaran. Kan sama semua seperti itu. Tidak ada pembeda ya. Prof. Dadang ya. Nah jadi mau tidak mau kita harus menggenjot ke 9 kriteria atau ke 9 standar tadi. Next. Nah kemudian karena tadi saya menyampaikan saya sudah baca bukunya walaupun memang tidak per kata begitu ya, tapi intinya saya melihat ada hal yang menarik. Di sini buku ini bukan per bab ya Pak Lili ya, tapi per bagian. Justru ini saya juga excited banget. Oh ini per bagian. Makanya saya kemudian lihat ini ada pendahuluan, kemudian ada sistem pendidikan tinggi Indonesia dan kedudukan PTS gitu ya. Nah yang ketiga organisasi berkelanjutan, manajemen strategik dan kepemimpinan. Kemudian tata kelola perguruan tinggi yang baik, kepemimpinan dan model kepemimpinan perguruan tinggi, dan bagian keenam ini ada deskripsi praktek model kepemimpinan nih. Berarti tadi kalau dikatakan tadi bagaimana nih katakanlah misalnya praktek kepemimpinan di Unpad, di ITB sehingga mereka bisa unggul, kemudian Widyatama bisa unggul. Nah kita bisa belajar dari sini nih, dari poin 6 ini, deskripsi praktek model kepemimpinan. Kalau tadi sampaikan ada 15 model kepemimpinan seperti apa nih? Apakah kepemimpinan yang tadi yang original, itu seperti kepemimpinan atau yang autentik seperti itu, atau yang moderat, atau yang demokratis? Nah kita juga di situ memang saya baca ada 15 tipe kepemimpinan. Nah mungkin salah satunya di poin 6 ini nanti begitu ya seperti itu. Oke, next. Nah ini, tapi yang menjadi poin saya gitu, cara melihatnya gitu ya, di bagian 3.
bagian 3 ini saya membaca lebih daripada sekali, Pak Lili, gitu ya. Karena saya tertarik dengan kaitan manajemen strategi dan kepemimpinan. Kalau kita bicara tentang kriteria ya dalam akreditasi, kriteria kedua nih tata pamong, tata kelola dan kerjasama begitu ya. Nah, saya lihat di sini apakah itu fungsi manajemen tadi disampaikan oleh Prof. Hendi ada 4 itu ya, planning, organizing, acting sampai ke controlling. Berarti sebetulnya manajemen itu fungsinya itu harus ada ruhnya. Ruhnya itu intinya adalah kepemimpinan kalau saya lihat. Karena kalaupun manajemen sebagus apapun, tanpa ada intinya, tanpa ada ruhnya kepemimpinan, manajemen itu tidak akan mengarah sesuai dengan tujuannya. Makanya saya katakan tanpa kepemimpinan yang kuat, maka manajemen tidak akan memiliki arah yang jelas dan tidak akan mampu mencapai tujuannya. Nah kalau PTS jelas kan tujuannya kita memiliki pemimpin yang tadi disampaikan kepemimpinan seperti apapun tipenya, yang penting tujuannya jelas, arahnya jelas. Yaitu apa? Menuju perguruan tinggi swasta yang berkelas atau unggul seperti itu. Itu yang kami inginkan, itu yang kami tarik gitu ya, yang kami baca berulang-ulang dari bagian 3 Pak Lili seperti itu ya. Bagaimana manajemen strategik itu, strategi manajemen dikaitkan dengan kepemimpinan, ini hal yang sangat luar biasa gitu ya. Gitu. Oke, next. Nah kalau kita lihat di sini level manajemen di PT memang ada top management, ada middle, ada operational management begitu ya. Saya baca di bukunya ini ya top management, rektor, wakil rektor karena ini pengelola begitu ya. Di luar penyelenggara begitu ya. Kemudian middle manajemennya dekan, direktur pasca sarjana, operational manajemennya LPPM, BKAK dan lain sebagainya. Intinya di sini apakah mereka juga harus memiliki yang tadi itu, yang 15 tipe itu? Harus gitu. Karena ketika bicara tentang top management, ketika hanya bagus di topnya saja, tapi tidak bisa menjadikan middle management yang juga memiliki 3 tadi, bagaimana kepemimpinan publik, kepemimpinan operasional, kepemimpinan struktural, itu akan sulit juga. Karena biar bagaimanapun tidak bisa hanya sendirian, hebatnya one man show nggak bisa. Itu mungkin ya begitu ya Pak Rektor ya, one man show nggak bisa ya Pak ya, harus berlanjut ke bawahnya seperti itu. Jadi 3 ini top manajemennya, middle manajemennya, sampai ke operational management harus memiliki karakteristik pemimpin yang memang sangat mumpuni begitu. Minimal memiliki 3 entry point tadi yang berbicara tentang akreditasi, karena di sana ada tipe kepemimpinan publik, operasional ya, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi kalau saya lihat di sini secara keseluruhan begitu ya, buku ini bagaimana mengupas tentang respons kepemimpinan dan manajerial serta berbagai standar dan kriteria yang dilakukan oleh perguruan tinggi, baik yang berupa gagasan perubahan, inovasi yang tadi, implementasi perubahan, maupun evaluasi terhadap perubahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ini yang harus selalu dilakukan. Apalagi tadi sebetulnya ketika saya mendengar Prof. Dadang menyampaikan bahwa perguruan tinggi nanti hanya ada 2 tipe, research university dan pembelajaran university ya. Berarti ini kita sebetulnya sudah diarahkan ini. Apalagi tadi sampaikan PTS hanya di Bandung, di Jawa Barat hanya 2 ya, Prof ya, baru 2 ya. UTEL dengan BINUS. Nah berarti artinya kita bisa melihat nih gereja apakah beda grade atau bagaimana begitu ya. Nah ini juga sebetulnya belum ada itunya. Tapi kita lihat di sini ternyata memang berbicara tentang gagasan perubahan, implementasi perubahan maupun evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus selalu dilakukan. Kita harus selalu berinovasi. Stagnan, kita kalah. Seperti itu ya. Nah jadi kaitan dengan perencanaan, penguatan sumber daya manusia, penguatan struktur dan kelembagaan dan juga penataan regulasi. Ini semuanya sangat dominan ini ya. Dan tidak bisa, hanya SDM saja, tidak bisa. Walaupun tadi juga, kita juga ketika saya membaca bahwa memang nanti itu perguruan tinggi ya, di berbagai perguruan tinggi, hanya 1 guru besar di 1 cabang ilmu. Jadi teman-teman juga dari sekarang sudah mulai pusing. Aduh saya cabang ilmunya udah ada Prof nih. Berarti saya harus cabang ilmu yang lain nih. Padahal itu dalam 1 fakultas ya Prof. Dalam 1 program studi. Berarti kita harus membuat ranting-ranting baru betul. Dan itu ternyata sangat tidak mudah. Artinya harus betul-betul dari pimpinan yang paling tinggi, rektornya harus sangat aware, sampai kepada dosennya nih. Harus mau juga betul-betul berinovasi terhadap keilmuannya. Tidak bisa ilmu hanya sekarang, katakanlah misalnya saya hukum. Hanya hukum apa nih yang saya sekarang hukumnya. Tidak bisa seperti itu, tapi saya juga harus menggali dan kemudian juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman supaya tadi beralih ranting gitu ya, atau merubah atau membuat ranting baru supaya nanti bisa menjadi GB. Ini suatu hal yang sebetulnya
agak aneh kalau menurut saya. Apa betul 1 GB cukup dalam satu perguruan tinggi untuk 1 cabang ilmu gitu ya? Kalau misalkan mahasiswanya banyak, bagaimana begitu? Apalagi kalau kita lihat di S3 ya Prof ya, S3 itu kan jelas satu guru besar hanya boleh membimbing paling banyak 5 orang. Kalau misalkan ada 30 orang berarti harus berapa? Guru besarnya? Kalau hanya satu di cabang dari tiap cabang, ini bagaimana sebetulnya? Nah mudah-mudahan nanti ada kejelasannya Prof berkaitan dengan ini sehingga nanti malah tidak bukan menjadi amunisi malah menjadi menjadi penghalang seolah-olah aduh kita jadi malah harus mencari ilmu baru seperti itu ya. Nah kemudian jadi agar perguruan tinggi bisa melakukannya dengan benar tentu dibutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang memiliki wawasan ke depan, futuristik gitu ya, yang memadai, kepedulian yang tinggi, kemampuan manajerial yang cukup, dan kemampuan untuk meraih masa depan institusi perguruan tinggi yang berkelas atau baca unggul. Gitu. Jadi memang arahnya mau ke sana gitu ya. Next. Nah sedikit lagi, jadi pengembangan perguruan tinggi melalui pendekatan kepemimpinan, mau tidak mau ini seorang pemimpin PT, perguruan tinggi dan PTS yang berhasil, adalah pemimpin yang bisa membawa roda organisasi perguruan tinggi menuju arah yang benar, sehingga dapat sampai pada tujuan yang relatif tepat waktu. Nah ini, kenapa ada kata-kata tepat waktu? Karena kalau kita lihat berapa lama Widyatama sampai ke unggul, gitu kan ya, berapa lama Yutel sampai ke unggul, itu pasti mereka sudah sesuai dengan roadmap-nya. Tidak mungkin hanya kira-kira kapan, tidak bisa. Tapi harus sesuai dengan roadmap perjalanan mereka seperti itu. Dan kemudian yang kedua, mewujudkan dan meningkatkan produktivitas organisasi perguruan tinggi. Nah yang ketiga, seorang pemimpin ini harus bisa mampu menyelesaikan crash atau masalah-masalah yang terjadi di dalam dan di luar kampus. Seperti dapat. Next. Nah jadi saya berkesimpulan ini setelah membaca buku ini, insya Allah sampai tuntas, bahwa ada 4 manfaat membaca buku ini. Jadi Bapak Ibu juga, ini saya membantu Pak Ismail ini untuk apa? Untuk marketing ya Pak ya. Harus baca buku ini karena buku ini keren banget. Pertama, memaksimalkan keterampilan leadership, gitu ya. Yang kedua, ini memberikan motivasi dan menginspirasi. Buku ini bersifat praktikal, tidak hanya teori, yang memberi inspirasi dan motivasi dari para praktisi kepemimpinan perguruan tinggi. Kemudian saya juga melihat manfaat yang ketiga, buku ini tidak hanya berbicara mengenai teori dan konsep, melainkan memberikan strategi kepemimpinan perguruan tinggi yang dapat membantu kita dalam berkomunikasi, pengambilan keputusan, delegasi tugas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dalam buku ini juga diungkapkan berbagai tantangan dan hambatan yang sering dihadapi oleh para pemimpin perguruan tinggi, serta bagaimana cara mengatasinya, internal maupun eksternal. Itu adalah kesimpulan dari membaca buku ini. Next, satu lagi, ini buku yang sangat menarik. Nah, jadi saya yang beri masukan, begitu ya. Karena buku ini merupakan referensi, bukan buku ajar, jadi hanya kurang kesimpulan di belakang, karena ini ada pendahuluan, biasanya ada kesimpulan gitu ya, supaya buku ini menjadi buku referensi. Dan yang kedua ada pembahasan khusus tentang Permendikbud 53. Supaya apa? Supaya nanti apabila misalnya ini ada cetak, ya saya yakin ada cetakan kedua dan seterusnya, nah ini bisa dimasukkan seperti itu. Ini ada hal-hal yang saya rasa sangat berguna itu. Itu mungkin Bapak Ibu, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu penanggap yang sudah lebih memperjelas gitu ya, bahwa terma universitas unggul itu, universitas berkelas itu adalah universitas unggul. Karena memang kenyataannya berdasarkan data saat ini ada sekitar 2.900 PTS ya, 2.900 lebih, yang unggul itu baru 0,27%, jadi sangat sedikit sekali. Nah jadi Universitas Widyatama alhamdulillah sudah meraih akreditasi unggul gitu ya. Nah hanya tadi dengan adanya kategorisasi yang baru dari Prof, kita juga harus punya trajektori untuk bisa menjadi, apakah sudah nyaman saja di learning university gitu ya, atau kita memang mau meningkat menjadi research university. Nah itu barangkali PR ya Bu ya tadi. Nah kemudian tidak ada cara lain ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Imas ya, kita harus bagus di 9 standar gitu ya,
9 standarnya kita harus excellent. Kemudian juga untuk mencapai itu semua, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lili, butuh kepemimpinan. Jadi di dalam teori manajemen yang tadi disampaikan oleh Prof. Imas, kepemimpinan adalah ruhnya, gitu ya, ruhnya yang bisa mengarahkan organisasi ke arah yang benar, gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus futuristik, ya, memiliki vision yang tentu saja arahnya benar, karena kalau arahnya salah kita juga akan menderita, gitu ya. Nah, kemudian bisa meningkatkan produktivitas, publikasi dan sebagainya di dalam sebuah universitas. Tentu ini berkaitan juga dengan masalah motivasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang saya bisa tangkap juga tadi bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau kata bahasa Jerman, wir tasten ewig an Problemen, gitu ya. Kita ini tidak habis-habisnya hidup ini dihadang masalah, gitu ya. Jadi ya masalah adalah keseharian kita, tapi tetap harus kita selesaikan supaya bisa didapatkan hasil yang bagus. Nah, kemudian yang tadi disampaikan Prof. Imas yang menarik adalah ini kaitannya dengan marketing buku ini. Buku ini ya merupakan buku yang sifatnya praktis, gitu ya. Jadi bisa how to-nya ada, gitu ya, how to-nya ada. Nah, ini yang juga saya lihat seperti itu. Kemudian bisa memberikan penawaran model mana yang aplikatif di dalam manajemen perguruan tinggi. Kemudian juga buku ini bisa memberikan solusi terhadap tantangan dan hambatan yang disampaikan oleh penangan. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf karena waktunya sudah sangat ya tersita tadi, maka untuk ini ada kesempatan hanya bagi 3 penanya saja ini. Jadi hanya 1 sesi saja ya, karena sudah sore ini di Bandung nih. Baiklah, kami persilakan kepada 3 penanya. Ya, baik Pak. Silakan langsung saja Pak. Mohon disebutkan dari mana institusinya dan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya tuan rumah Pak Rektor dan Ibu serta para penyaji ya, penulis. Saya diberi buku oleh Prof. Purwadi. Bukunya sebenarnya renyah, enak ya. Dan ini walaupun penulisnya sudah kolonial bukan milenial, tapi bukunya buku milenial, di bawah-bawahnya enak. Jadi ini tepat ya Pak Lili, Prof. Rohendi ya dengan Ibu Rian, Ibu Dr. Rian. Saya kira di buku ini bagus, apalagi kalau diawali ya dengan pendekatan sebetulnya seperti apa sih world class university itu ya dalam konteks perguruan tinggi swasta. Memang tadi oleh Prof. Imas dinyatakan tidak ada dikotomi ya, dalam tertulisme tidak ada dikotomi ya, tapi dalam realitanya kan ya banyak dikotomi, belum setara ya, belum disetarakan di kita itu, baik dalam persepsi masyarakat maupun dari perlakuan pemerintah Pak Rektor ya terhadap perguruan tinggi swasta. Nah, saya melihat memang undang-undang Sisdiknas kita juga ya termasuk yang belum keberpihakan terhadap perguruan tinggi swasta itu masih lemah. Padahal ya kalau lihat di undang-undang dasarnya kan tidak menyebut lagi itu ya penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, tidak disebut lagi swasta dan negeri. Jadi sebenarnya dengan berapa sekarang 4 ribuan ya perguruan tinggi swasta itu dengan negeri itu, dengan penduduk kita 280 jutaan mungkin, 1/5-nya di Cina ya, dengan penduduk kita itu kan 1/5 dari Cina, tapi di Cina itu perguruan tingginya hanya 2.500-an. Jadi kita itu sebetulnya overloaded perguruan tinggi swasta ya terutama, tapi ya salah sendiri pemerintah mengizinkan operasional gitu. Nah pertanyaan saya itu sebenarnya bukan pertanyaan ya,
tapi buku ini akan lebih renyah jika tadi indikator-indikator menuju perguruan tinggi swasta berkelas itu seperti apa. Ya di bab awal mungkin kalau diungkapkan dan perguruan tinggi swasta berkelas itu yang seperti apa juga. Ya diuraikan lebih detail, mungkin akan melengkapi. Mungkin nanti ada edisi selanjutnya, ya edisi pelengkap. Saya kira karena ini pasti terburu-buru juga biasanya ya, gitu, terburu juga. Tapi sudah sangat baik, mungkin atau nanti jilid 2-nya. Saya kira Pak Lili dan kawan-kawan bisa menambahkan. Satu terakhir dari saya, bagaimana sebenarnya perguruan tinggi kita itu tadi ya, selain berkelas internasional, kalau dilihat dari kelas-kelas internasional kan berbeda ya di negara maju. Negara maju itu perguruan tinggi swasta tuh betul-betul bersaing dengan state university gitu. Nah di kita itu kenapa ya? Ada unsur apa sih perguruan tinggi kita itu ya sulit mengejar perguruan tinggi negeri pada umumnya ya? Tapi beberapa sudah banyak yang setara. Jadi pada umumnya mengapa? Apakah karena regulasinya terlalu mudah sehingga mudah sekali mendirikan perguruan tinggi swasta? Ataukah memang kita sebenarnya sih pemerintah ya perlakuannya masih seperti ini? Masih banyak diskriminatif. Terima kasih. Terima kasih. Mohon langsung ditanggapi saja Pak Lili atau Pak Rohendi. Ya, silakan. Jadi cukup jelas ya pertanyaannya tadi 2 ya. Jadi yang pertama indikator perguruan tinggi swasta berkelas itu seperti apa? Kemudian yang kedua, mengapa PTS ini sulit mengejar PTN? Kalau konteksnya di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Cecep Darmawan atas masukan-masukannya. Secara prinsip memang kami boleh dikatakan agak terburu juga ya kaitannya dengan sehingga belum komprehensif yang. Jadi masukan-masukan yang tadi disampaikan Prof. Cecep dan juga Prof. Imas ini menjadi nilai berharga dalam rangka pengembangan buku ini lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang perguruan tinggi berkelas. Memang saya kira belum ada standar yang menjadi acuan, tapi bisa jadi kita bisa mengusulkan bahwa dalam tulisan itu perguruan tinggi berkelas itu seperti apa tentunya. Tapi tentunya bisa mengacu dulu pada saat sekarang adalah dengan standar-standar akreditasi. Karena pada prinsipnya standar akreditasi adalah mendorong perguruan tinggi untuk berkualitas. Berkualitas dari sisi penjalanan tridharma tentunya, dan kemudian dari aspek-aspek tata kelolanya sedemikian rupa. Nah mungkin ini barangkali akan kami lengkapi lebih lanjut. Di samping tentunya kita mengacu kepada standar perguruan tinggi di luar negeri berkelas itu seperti apa. Kalau kita lihat klasifikasi tadi bahwa kita arahnya ada academic university, ada research university. Kemudian swasta diarahkan kelihatannya ke academic university. Karena hanya swasta tertentu yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan yang sudah boleh dikatakan berjalan dengan baik. Sehingga didorong untuk ke arah riset. Tapi memang seyogianya saya kira perguruan tinggi mau tidak mau ketika dia menjalankan fungsinya tidak lepas dari fungsi dia adalah pengembang keilmuan. Jadi masalah riset harusnya tetap dipegang walaupun kadar kualitasnya akan mungkin agak berbeda dengan riset riset university mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi bahan-bahan kajian kami ke depan. Kemudian yang kedua tentang mengapa ya, mengapa perguruan tinggi swasta belum mengejar perguruan tinggi negeri? Memang kalau kita lihat realita seperti BINUS, Telkom, boleh dikatakan sudah disejajarkan. Bahkan untuk beberapa perguruan tinggi negeri kalah juga dengan kualitasnya dengan UBINUS dan Telkom. Nah, saya kira ini menyangkut 2 hal. Kalau di swasta itu ada 2 penyelenggaraan, walaupun di negeri juga sama, ada pemerintah sebagai pemilik tentunya, kemudian PTN, tapi ada PTN-BH, PTN BLU dan lain-lain kaitannya. Kita di swasta itu tentunya kan ada badan penyelenggara, yayasan, dan kemudian badan pengelola. Nah biasanya ada problematik antara badan penyelenggara dan badan pengelola.
Ini bisa jadi karena perbedaan visi atau kemudian pemahaman tentang visi ketika lembaga penyelenggara perguruan tinggi menyelenggarakan perguruan tinggi. Tentunya harus paham bahwa perguruan tinggi itu adalah sebagai noble industry. Kalau noble industry tentunya ada hal-hal tertentu yang sifatnya tidak pure bisnis, bukan, tapi nirlaba. Karena itu maka ketika badan pengelola diserai tugas untuk mengelola pendidikan tinggi, harus diberi suatu kewenangan. Dan sebetulnya aturannya sudah ada. Di mana itu ada statuta. Statuta itu adalah kesepakatan antara badan penyelenggara dengan badan pengelola. Tetapi ini kan dalam aspek aturan. Dalam prakteknya kadang-kadang ini selalu bersinggungan, kemudian masalah komunikasi dan lain-lain. Nah, ini yang terus seharusnya dibina terus sedemikian rupa sehingga fungsi peran masing-masing itu walaupun berdirinya berbeda, tetapi yang diusung adalah sama, yaitu menggolkan lembaga pendidikan yang mempunyai peran yang diutamakan. Salah satunya adalah diutarakan oleh Ronald Barnett tadi. Jadi 4 fungsi ini harus kita dorong. Kaitan itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya tidak semua badan penyelenggara mempunyai sumber daya yang kuat. Dan tidak semua kemudian mempunyai link yang begitu kuat seperti perusahaan-perusahaan yang sekarang. Sekarang perusahaan-perusahaan itu kemudian mendirikan perguruan tinggi, mendirikan yayasan dan perguruan tinggi. Karena mereka punya dana dari mengeksploitasi dunia usahanya sedemikian rupa. Padahal selayaknya justru perusahaan itu harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan untuk lebih mengoptimalkan di situ. Tetapi ini realita yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri sepanjang kami tahu, buktinya seperti Harvard, Oxford dan lain-lain, dana dari corporate itu begitu banyak. Tapi ini juga tantangan bagi lembaga perguruan tinggi, bagaimana yang saya katakan tadi, membangun reputasi. Ini saya kira harus berjalan terus. Memang kita mulai dari nol, tapi harus berjalan terus secara bertahap. Bagaimana kita membangun reputasi perguruan tinggi ini didorong oleh badan penyelenggara. Antara badan pengelola dan badan penyelenggara harus ada satu bahasa dalam mencapai tujuan itu. Tentunya ini ada, kalau dijabarkan dalam rencana kerja ada strategi 5-10 tahun ke depan atau renstra, kemudian dijabarkan dengan rencana tahunan dan segala macam. Nah, ini memang masih PR, Prof. Saya kira mudah-mudahan kami nanti berstudi lagi mengolah ini dan bisa paling tidak menyajikan sebuah usulan-usulan barangkali yang mungkin bisa menjadikan referensi bagi teman-teman kita ke depan. Saya kira itu barangkali, Prof. Terima kasih atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada tambahan dari Terima kasih. Terima kasih nih Prof. Kecep itu senior ya. Saya tidak serap lah pada ngapalan Profesor serap, namanya cuma mencoba saja. Jadi justru saya yang terkait dengan buku ini, kalau Prof itu adalah bagaimana world class university, kalau saya adalah bagaimana traditional class university. Ya. Kenapa harus tradisional? Karena kita justru kelemahannya, kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu mengenai apa tujuan pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan tinggi. Salah satunya itu adalah memajukan peradaban bangsa. Nah sekarang kita itu kalau kita lihat dari waktu ke waktu bangsa kita itu menjadi bangsa konsumen. Ya. Kita tidak mau memenuhi diri sendiri. Nah oleh karena itu dengan mengejar-mengejar world class university dengan Scopus segala macam, tapi sumber daya alam kita dirampok sama mereka gitu kan ya. Nah oleh karena itu saya tertarik ya dari Philip Kotler ya dalam bukunya edisi Millennium Marketing Management ya, Think Globally, Act Locally. Nah jadi kita kembali sebetulnya. Ada fenomena lagi begini, dengan misalkan tahun 2006 sekarang perguruan tinggi bebas mendirikan bahkan di kabupaten bahkan di kecamatan, dan akreditasi itu menjadi standar. Kalau dulu kan harus ujian penguasaan mutu ke L2 Dikti ya. Ada fenomena di satu kabupaten itu sekarang itu yang diterima menjadi PNS itu ada alumni-alumni dari perguruan tinggi di daerah ya.
Mungkin kalau Bandung karena kekentalan budayanya Sundanya kurang, tapi kalau saya lihat di daerah orang Sumedang, orang Garut, orang Ciamis, ternyata lulusan perguruan tinggi di situ yang menjadi guru, PNS ya maksudnya yang saya lihat itu. Nah, oleh karena itu kalau saya bagaimana menciptakan bukan world class university tapi tradisional, kembali back to basic ya. Karena apa? Karena Pak Profesor Habibie kalau tidak salah waktu saya membuat tesis ada bagaimana kita memajukan Indonesia ya. Ada competitive advantage dan ada comparative advantage, dan barangkali Pak Lili ini jago nih. Kita itu unggulnya di sumber daya alam ya. Dan Pak Habibie waktu itu mau kompetitif dengan teknologi. Nah, tapi akhirnya ya karena berbagai macam kan akhirnya ambruk ya. Bahkan sekarang saya lihat kemarin yang CN235 itu sudah bolong-bolong di museumnya itu ya. Nah, justru sekarang kita bagaimana mengefektifkan sumber daya alam, karena kalau kita lihat misalkan gunung-gunung, sawah-sawah di kita itu adalah terbengkalai ya. Karena apa? Karena tadi orientasinya adalah ke atas ya. Lulusan IPB, lulusan ITB, terutama misalkan lulusan IPB bukan kembali ke bagaimana misal agrobisnis, tetapi sekarang menjadi pegawai bank. Betul memang analis bank ya, analis di bidang pertanian, tapi ini sebetulnya tinggal ya. Nah, oleh karena itu, itulah barangkali yang perlu misalkan kalau saya yang jadi pikiran saya bagaimana perguruan tinggi di Indonesia itu adalah meraih kejayaan bangsa, meraih misalkan keunggulan bangsa. Nah, yang saya lihat di sini sekarang itu kita terteter terus ya. Maaf kalau saya misalkan waktu SD dulu sering ada silet. Nah, silet dari dulu sampai sekarang itu Tiger ya. Kenapa tidak ada misalkan siletnya Gatot Kaca, siletnya misalkan apa lagi ya, pokoknya Semar gitu kan, Gareng, seperti HP kan sekarang tidak ada ya. Oleh karena itu misalkan tadi memajukan peradaban bangsa menurut saya itu adalah lebih kepada bagaimana perguruan tinggi Indonesia itu mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan misalkan tadi berpikir orang Garut berpikir perguruan tingginya di sana. Jadi orang Garut berpikirnya Amerika, justru itu bahaya ya. Ini bisa masalah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai kenapa di luar negeri itu perguruan tinggi swasta dan negeri itu berbeda. Nah, barangkali kuncinya, cuma saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Di sana foundationnya kuat, di sini ada undang-undang yayasan. Kebetulan Prof adalah di bidang hukum, apa perbedaannya? Nah, jadi sama. Makanya kenapa misalkan di Indonesia perguruan tinggi Muhammadiyah itu akan lebih leading daripada yang lain. Karena memang di situ konsepnya wakaf kan. Nah, kalau di kita kan kalau yayasan kan berbeda, Prof ya. Nah, oleh karena itu barangkali ini yang perlu dikaji, apakah sebetulnya apakah nanti perguruan tinggi Indonesia itu apakah dengan yayasan atau dengan wakaf nanti penyelenggaranya itu ya. Nah, disitulah misalkan novelty-nya saya juga kadang-kadang terpikir itu tadinya dipancing berpikir ya oleh Prof, oh iya ya ke depan kita harus apa gitu. Nah, akhirnya saya terpikir bahwa mungkin salah satunya adalah mungkin ke depan perguruan tinggi Indonesia supaya kuat itu contoh Muhammadiyah barangkali dengan wakaf gitu ya. Tapi saya tadi nggak akan bahas lebih jauh lah kalau masalah ini. Terima kasih Prof Cecep yang membuka wawasan saya yang tadinya agak tertidur Prof Cecep ya. Maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dian mau menambahkan? Ya, terima kasih. Mungkin satu penanya lagi saja ya. Karena ini waktunya sudah sangat sore. Kami persilakan. Ada penanya yang lain? Kalau tidak ada, kami cukupkan saja sesi bedah buku ini sampai di sini. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah begitu luar biasa menyajikan buku yang sangat inspiratif ya. Juga bisa digunakan untuk ya mengatasi masalah kepemimpinan supaya kita bisa mencapai good university governance. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, karena sekarang ini cabang ilmu dibatasi, ya ini tadi sudah melahirkan berbagai macam bidang baru kajian ya. Misalnya studi globe tadi kaitannya dengan cross cultural management gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu ilmu baru gitu ya. Entrepreneurship-nya misalnya jadi cross cultural gitu ya. Kemudian juga kepemimpinannya cross cultural gitu. Nah, itu barangkali bisa menjadi studi baru, ranting ilmu baru supaya nanti bisa lahir
profesor-profesor baru gitu ya. Jadi hidup selalu menyajikan peluang bagi kita insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya kembalikan kepada host ya Kang Eca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismail Solihin telah menjadi moderator pada sesi bedah buku pada sore hari ini. Kami haturkan kepada seluruh narasumber untuk maju ke depan area untuk kita berfoto bersama pimpinan Yayasan Widya Tama dan Rektorat Universitas Widya Tama. Kami haturkan ke depan Ibu Sri Juniati, kami haturkan ke depan Bapak Rektor, kami haturkan ke depan Bapak Rahmat selaku Sekretaris Yayasan Widya Tama, Bapak RWD Rusmawan Kusuma selaku Wakil Rektor, kami haturkan ke depan. Kami haturkan ke depan Prof. Dr. R. Popi Yaniawati untuk sesi foto bersama. Bapak Prof. Maman, kami haturkan ke depan untuk mengikuti sesi foto bersama. Prof. Nano, kami haturkan ke depan untuk mengikuti sesi foto bersama. Barangkali bukunya bisa dibagikan dan sama-sama memegang buku pendekatan kepemimpinan menuju perguruan tinggi swasta berkelas agar kita sama-sama bisa mendokumentasikan peluncuran dan bedah buku ini. Lihat ke kamera, Bapak Ibu 1, 2, 3, oke sekali lagi 3. Oke, 1, 2. Boleh agak diangkat bukunya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara peluncuran dan bedah buku pendekatan kepemimpinan menuju perguruan tinggi swasta berkelas telah kami sampaikan. Dengan ini pula menandakan dibukanya Utama Press sebagai layanan penerbitan di Universitas Widya Tama. Kami segenap panitia dan kru Utama TV mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kami aturkan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan di belakang tempat duduk. Kami persilahkan kepada pimpinan dari Ketua Anggota Pergubi DPD Jawa Barat. Kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.